Dahulu kala, di tanah Pasundan yang subur dan permai, berdirilah dua kerajaan yang hidup berdampingan, Kerajaan Gunung Pulosari dan Kerajaan Gunung Karang. Kerajaan Gunung Pulosari dipimpin oleh seorang raja bijaksana yang memiliki putri cantik jelita bernama Putri Cadasari. Kecantikannya termasyhur hingga ke seluruh penjuru negeri, membuat banyak pangeran dari berbagai kerajaan datang untuk melamarnya. Namun, tak satu pun dari mereka yang berhasil memikat hati sang putri. Di sisi lain, Kerajaan Gunung Karang diperintah oleh seorang raja yang adil dan memiliki putra gagah perkasa bernama Pangeran Pendigelang. Selain tampan, sang pangeran juga dikenal karena kesaktiannya yang luar biasa. Ia mampu membuat berbagai perhiasan indah dari logam hanya dengan menggunakan tangan kosongnya. Itulah mengapa ia dijuluki Pendigelang. Suatu hari, kabar tentang kecantikan Putri Cadasari sampai ke telinga Pangeran Pendigelang. Tergerak oleh rasa penasaran, sang pangeran pun memutuskan untuk pergi ke kerajaan Gunung Pulosari. Dengan menyamar sebagai rakyat biasa, ia ingin melihat sendiri pesona sang putri yang begitu dibicarakan banyak orang. Setibanya di sana, Pangeran Pendigelang terpesona. Putri Cadasari jauh lebih cantik dari apa yang pernah ia bayangkan. Hatinya langsung tertawan. Begitu pula dengan Putri Cadasari. Saat matanya bertemu pandang dengan sang pangeran yang menyamar, ia merasakan getaran aneh di dalam hatinya. Untuk pertama kalinya, ia jatuh cinta. Tak ingin membuang waktu, Pangeran Pendigelang segera kembali ke kerajaannya. Ia menceritakan perasaannya kepada sang ayah dan memohon restu untuk melamar Putri Cadasari. Sang Raja Gunung Karang pun merestui niat baik putranya. Rombongan besar dari kerajaan Gunung Karang berangkat menuju Gunung Pulosari membawa berbagai hadiah mewah sebagai tanda lamaran. Lamaran itu diterima dengan tangan terbuka oleh Raja Gunung Pulosari dan tentu saja oleh Putri Cadasari yang hatinya berbunga-bunga. Kedua kerajaan bersuka cita dan mulai mempersiapkan pesta pernikahan termegah yang pernah ada. Namun, kebahagiaan mereka tak berlangsung lama. Di tempat lain, seorang pangeran dari kerajaan seberang lautan, Pangeran Cunihin, juga mendengar kabar tentang kecantikan Putri Cadasari. Ia adalah pangeran yang sombong, licik, dan terkenal kejam. Dipenuhi rasa iri dan dengki karena lamarannya pernah ditolak mentah-mentah, Pangeran Cunihin bersumpah untuk merebut Putri Cadasari dengan cara apapun. Saat hari pernikahan semakin dekat, Pangeran Cunihin beserta pasukannya yang sakti menyerbu kerajaan Gunung Pulosari secara tiba-tiba. Pertempuran hebat tak terhindarkan. Pangeran Pendigelang, dengan gagah berani, memimpin pasukan Gunung Pulosari dan Gunung Karang untuk melawan serangan licik itu. Kesaktian Pangeran Pendigelang memang luar biasa, namun pasukan Pangeran Cunihin terlalu banyak dan kuat. Dalam pertempuran yang sengit, Pangeran Pendigelang terluka parah. Melihat kekasih hatinya terancam, Putri Cadasari tidak tinggal diam. Ia berdoa dengan segenap jiwa raganya kepada Sang Hyang Widi, memohon kekuatan untuk melindungi pangeran dan kerajaannya. Doa tulus sang putri didengar. Tiba-tiba, dari langit turunlah cahaya terang yang menyelimuti tubuh Putri Cadasari. Ia diberikan kekuatan sakti mandraguna. Dengan kekuatan barunya, ia maju ke medan perang, membantu Pangeran Pendigelang memukul mundur pasukan Pangeran Cunihin. Melihat pasukannya kocar-kacir, Pangeran Cunihin murka. Ia mengeluarkan seluruh ilmu hitamnya untuk melawan Pangeran Pendigelang dan Putri Cadasari. Pertarungan dahsyat antara tiga kekuatan besar pun terjadi. Langit menjadi gelap, petir menyambar-nyambar, dan bumi bergetar hebat. Akhirnya, dengan kekuatan cinta mereka yang menyatu, Pangeran Pendigelang dan Putri Cadasari berhasil mengalahkan Pangeran Cunihin. Pangeran licik itu pun tewas dengan mengenaskan. Namun, kemenangan itu harus dibayar mahal. Akibat pertarungan yang menguras seluruh tenaga dan kekuatan gaib, Pangeran Pendigelang dan Putri Cadasari perlahan-lahan berubah menjadi batu. Mereka saling berpelukan untuk terakhir kalinya, sebelum akhirnya wujud mereka benar-benar menjadi dua gunung yang berdiri kokoh berdampingan. Pangeran Pendigelang menjadi Gunung Pulosari, dan Putri Cadasari menjadi Gunung Karang. Meskipun wujud mereka telah tiada, cinta mereka abadi, menyatu dengan alam, menjaga tanah Pasundan selamanya. Kisah cinta mereka menjadi legenda yang terus diceritakan dari generasi ke generasi, mengingatkan kita bahwa kekuatan cinta sejati mampu mengalahkan segala kejahatan, bahkan melampaui batas kehidupan itu sendiri. Dan hingga kini, Gunung Pulosari dan Gunung Karang berdiri sebagai saksi bisu dari pengorbanan dan cinta abadi Pangeran Pendigelang dan Putri Cadasari. Terima kasih sudah menyimak legenda indah ini. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan cerita ini agar semakin banyak yang tahu kekayaan budaya kita. Sampai jumpa di video berikutnya.